Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin ZLTC. Baik sobat ZLTC, pada kesempatan ini saya akan memperagakan sebuah pengembangan dari sketsa tulangan balok Excel ya, yang sebelumnya itu hanya mengeluarkan sketsa saja. Sekarang kami sudah menambahkan untuk mengeluarkan laporan dan juga bisa memberikan output bar bending ya. Ini yang bagi teman-teman yang bekerja di kontraktor pasti akan sangat memerlukan hal ini. Dan pembuatan bar bending ini tentu saja kami dasari dengan standar detailing yang berlaku ya. Dan dimana di sini bisa disesuaikan karena rumusnya juga kami tampilkan, dan di sini tidak kami lock ya, jadi bisa disesuaikan karena bar bending ini tentu saja ada hubungannya dengan berapa width yang ingin dikurangi dan sebagainya ya. Jadi pastinya ada pola perhitungan tersendiri yang perlu disesuaikan. Baik. Dan selain itu juga di sini kemarin sudah kami tambahkan make script yang mana dengan inputan ini bisa mengeluarkan gambar langsung di CAD-nya, sehingga teman-teman yang teman-teman yang drafter itu juga bisa menggunakan langsung hasil output dari file ini ya. Baik, mungkin saya peragakan aja. Misalnya kita punya sebuah balok dengan panjang 5500 dengan lebar 250 dengan ketinggian hanya 500 ya. Dan kemudian konfigurasi penulangannya di sini atasnya 4, bawahnya 2, di sini 4, di sini atasnya 2, di sini 5. Misalnya seperti itu. Ya, di sini jaraknya 200. Baik. Nah, jadi ini ada konfigurasinya. Dan sekarang teman-teman tidak perlu lagi capek-capek menyesuaikan gambar ataupun mengeluarkan laporan dari file Excel yang lain, karena di sini sudah kami tampilkan worksheet untuk laporan. Nah, di sini sudah menyesuaikan dan juga ada sketsanya ya. Jadi kalau misalnya ada permintaan dari tim-tim penguji ya, ataupun yang dari manajer untuk meminta lampiran perhitungannya, itu juga sudah ada di dalam file ini. Dan di sini tinggal kita sesuaikan di MU-nya ini merupakan berapa hasil output dari program analisa struktur yang kita pergunakan ya. Misalnya di sini di etap atau di Stat Pro atau di SAP ya. Di sini perlu kita cek dengan hasil perhitungan yang dibuat di file ini. Nah, begitu. Jika tidak, paling tidak kita punya namanya momen kapasitas. Di sini momen kapasitas biasa ya dari konfigurasi tulangan yang sudah kita masukkan. Jadi misalnya teman-teman di sini belum punya data ini ya, data ini belum punya. Nah, tapi kita sudah running analisis dan sudah muncul tabel frame force-nya. Ini bisa dibandingkan langsung dengan nilai ini ya. Nilai ini tinggal dibandingkan, jangan sampai melebihi dari nilai yang saya kasih background warna biru ini. Jadi ini sangat-sangat menentukan seperti itu ya. Gitu. Jadi ini di sini juga saya simpan. Nah, kemudian di sini juga ada pengecekan tulangan gesernya. Ya, di sini disesuaikan berdasarkan nilai output dari program, gitu ya. Gitu. Jadi harus dicek dengan berapa outputnya sehingga kita bisa pastikan apakah tulangan geser yang dipakai itu memenuhi atau tidak. Nah, kemudian kita bisa langsung saja misalnya sini make script. Oke, di sini berjalan ya. Jadi kita langsung buka di file ataupun software CAD-nya yang dimiliki oleh teman-teman.
sini saya langsung klik tool, run script. Kita pilih di mana foldernya. Ini di sini saya buat di my dokumen. Kemudian di folder script, di sini ada namanya test file. Klik open. Ya, klik 2 kali. Nah, di sini sudah muncul sketsa penulangan dari input yang sudah kita masukkan tadi. Di sini bisa terlihat. Dan selain itu, selain bisa mengeluarkan penggambaran, juga langsung ke bar bending. Nah, di sini bar bendingnya juga sudah kelihatan. Dan di tampilan depan, di sini juga sudah kami keluarkan resumenya. Berapa kebutuhan tulangan lentur D19, terdapat 96,94 kilo, D10 62,79 kilo, dan rasionya dengan konfigurasi penulangan seperti ini itu mencapai 232,3 kg per meter kubik beton. Nah, apa sih kegunaan ini? Ini tentu saja kegunaannya untuk menentukan analisa harga satuan mana yang akan dipakai. Karena kan di analisa harga satuan itu ada untuk besi 150 kilo per meter kubik, ada besi 200 kilo per meter kubik. Nah, kalau yang ini berarti kita harus memilih yang sesuai, tidak bisa pakai yang 200 kilo per meter kubik ya. Oke, dan mungkin bagi masih ada yang bingung mengenai analisa harga satuan, mungkin di next kita akan bahas ya. Doakan saja, support saja supaya channel ini bisa terus berjalan dan kita juga tetap bisa eksis untuk membuat berbagai file yang bermanfaat bagi pekerjaan dan aplikasi di lapangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat menginspirasi. Bagi yang tertarik dengan file ini, silakan klik di link yang ada di deskripsi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.